Jadi menurut kakak itu apa sih kewajiban yang paling krusial sebagai mahasiswa? Jadi selain masalah bayar UKT dan masuk kelas tepat waktu. Kalau dari aku sendiri ya, itu menjaga integritas sih. Soalnya ya kalau misal lulus dengan cara yang nggak bener gitu kan, deh buat apa gitu? Itu nggak baik sih. Uh, Kalau itu kalau saya pribadi ya, itu mungkin kayak jujur dalam hal akademis. Jadi misalnya kayak buat makalah atau lagi ujian itu kita harus sendiri gitu. Maksudnya sendiri tuh kita nggak boleh plagiat banget lah. Maksudnya plagiat tuh setidaknya ada usaha kita sendiri kayak gitu. Oke, jadi menurut saya kita harus tanggung jawab sih sama metode belajar kita sendiri. Kalau menurut saya, karena sebagai mahasiswa kita perlu tuh survive untuk cari materi dan yang lain. Jadi kita harus bertanggung jawab sama metode pembelajaran yang kita lakukan secara mandiri. Yang paling penting sih menurut gua itu jaga nama baik sendiri sama nama kampus sih. Oke, jadi menurut saya belajar serius itu dan ngerjain semuanya memiliki usaha sendiri gitu. Jadi harus berusaha sendiri gitu. Kalau selain masuk kelas sih tanggung jawabnya bisa banyak ya. Maksudnya kalau kita kan kuliah tuh masing-masing. Jadi sebenarnya tanggung jawab kita tuh bukan hanya lulus, mungkin kita harus fokus belajar, harus mencari ilmu masing-masing di luar dari kampus ini. Terus kalau kamu ngerasa hak akademis kamu tuh nggak terpenuhi, terus hal atau misalnya contoh kayak dosennya itu susah ditemuin deh. Nah, hal pertama apa sih yang bakal kamu lakuin gitu buat mengatasi itu? Biasanya sih saya nyari temen dulu ya, cari temen yang misal udah paham dengan materinya, terus bisa ngajarin ke kita. Terus juga kalau misalnya emang dosennya sangat, maksudnya kayak berdampaknya ke kita semua, maksudnya satupun dari kita nggak ada yang paham, mungkin baru kita akan melakukan sedikit protes ke dosennya. Kalau menurut saya ya, hal paling efektif adalah saya harus pertama udah pasti saya tegur terlebih dahulu. Cuman kalau memang responnya tidak ada perkembangan, mungkin saya akan menindaklanjuti lagi kepada pihak administrasi atau pihak yang berkaitan dengan dosen tersebut, karena menurut saya itu hak pribadi yang harusnya saya dapatkan. Jika tidak, ya saya harus mendapatkan hak itu kembali. Kalau langsung dibatalin tanpa kesempitan revisi, menurut gue juga agak terlalu keras gitu. Kalau aku sih biasanya bakal cari jadwal dulu gitu. Bakal coba cari jadwal terus ngajuin ke dosennya buat nentuin jadwal lain gitu. Kalau itu sih yang pasti cepuin ya, soalnya ya dosen yang susah ditemuin kan kita udah bayar UKT gitu. Kalau bisa mungkin bakal saya foto atau nggak rekam chat dari dosen itu, terus ya mungkin lapor gitu. Yang pertama itu ini sih, mungkin gue nggak langsung hubungin ke prodi, tapi cobalah chat lagi dosennya nih, kira-kira coba di WA dulu gitu. Kalau misalnya nyata nggak bisa, gue langsung ke prodi. Oke Kak, setelah mendengar kasus yang Sirian tadi, menurut Kakak, sanksi pembatalan kelulusan itu udah adil atau malah terlalu kejam buat mahasiswa tingkat akhir? Kalau dari cerita tadi ya, itu adil sih. Karena dia tuh jelas-jelas plagiat ya. Walaupun emang dia nggak kurang komunikasi sama dosen karena sulit gitu sama dosennya ya. Tapi tetap plagiat itu nggak baik gitu. Tuh agak kasihan, maksudnya sanksinya tuh kayak nggak masuk akal gitu. Itu aja sih. Terus kita Lumayan berat sih sebenarnya, tapi ya gue ngerti lah kenapa kampus ngambil cara kayak gitu. Langsung aja komunikasi ke pihak akademik kalau enggak memang udah memuak gitu. Oke.
Oke, jadi adil sih karena aturan soal plagiarisme itu biasanya udah jelas dari awal gitu. Kalau menurut saya itu terlalu kejam sih, dan kalau perlu itu harus ditindaklanjuti ya, karena berkaitan dengan itu akan menunda kita untuk sampai kelulusan kalau emang dipersulit ya. Jadi menurut saya emang harus ditindaklanjuti sih. Baik, kita ke pertanyaan keempat nih Kak. Nah, si Rian itu kan tadi kan bahasanya kan dia bahagia tuh kan karena dosen pembimbingnya kan cuek, terus juga susah ditemuin. Nah, menurut kalian itu apakah kelalaian dosen itu bisa dijadiin pembenaran nggak buat mahasiswanya melanggar kewajiban akademis? Menurut gue sih kayaknya walaupun dengan alasan apapun kayaknya plagiat itu tidak bisa dibenarkan ya. Menurut gue sih seperti itu. Kalau itu sih nggak bisa jadi pembenaran ya. Walaupun apapun penyebabnya itu nggak bisa dijadiin pembenaran sih kalau menurut aku ya. Menurut gue sih nggak bisa dijadiin alasan, cuman mungkin bisa jadi salah satu faktor yang bikin dia nekat gitu. Tetap gak bisa dibenerin sih. Karena masih banyak cara lain selain copy paste. Oke. Enggak, menurut saya sih enggak ya. Karena kesalahan dosen itu nggak bikin plagiarisme jadi benar gitu. Kalau dijadiin pembenaran jelas gak bisa, walaupun emang dosennya juga jelas salah, tapi kalau jadi pembenaran tetap nggak bisa tuh, karena pasti 85% tuh kan angka yang gede ya. Ya. Nah, jadi pasti dia jelas banget plagiat gitu, jadi nggak bisa jadi pembenaran. Nggak bisa dibenerin ya. Kan kampusnya memutuskan untuk menogak dosen tersebut. Iya. Nah, menurut kakak, seberapa besar sih tanggung jawab dosen dalam menjaga mahasiswanya agar tidak terjerumus ke tindakan plagiarisme? Iya. Itu dia. Sangat besar sih tanggung jawabnya, karena kan dosen sebagai pembimbing ya, jadi dosen-dosen ini tuh punya tanggung jawab dan juga punya kewajiban terhadap mahasiswa yang dibimbing gitu, biar mereka nggak kejauhan, biar mereka nggak nyasar jadi plagiat, terus pokoknya ngelakuin hal-hal yang enggak lah gitu. Itu besar banget ya. Maksudnya kayak namanya dosen pembimbing gitu, harusnya hadir gitu buat bantu mahasiswa, buat membimbing mahasiswa gitu. Kalau untuk dosennya sendiri sih sebenarnya tanggung jawab dosen tuh besar ya buat dampingin mahasiswa, apalagi mahasiswa tuh lagi yang skripsi dan lain, mungkin dosen itu punya tanggung jawab yang besar aja. Menurut gua kalau sebagai dosen ya, apalagi dia udah resmi dibayar oleh pemerintah, dibayar oleh seseorang untuk mengajar, itu mempunyai tanggung jawab untuk melatih mahasiswanya agar tidak terjerumus pada hal yang seperti itu. Menurut gue sih gitu. Kalau dari aku sih bakal negur terus bantu cari solusi yang alternatif lain gitu. Dosen harus lebih aktif juga sih, jangan cuma mahasiswanya doang yang ngejar-ngejar gitu, menurut saya sih gitu. Lumayan besar sih. Karena dosen pembimbing itu kan tempat mahasiswanya meminta arahan ya. Iya. Jadi gimana sih kalau misalnya kamu jadi teman dari si siswa itu, si Rian, kan kamu tahu nih dia ngelakuin plagiarisme terhadap tugas akhirnya. Nah itu kamu bakal milih negor demi dia untuk menegakkan hukum itu, atau diam aja karena kamu itu temannya dia gitu? Masih tegur sih, justru karena teman deket juga, gue juga nggak mau kalau dia tuh kena masalah. Mungkin ini balik lagi ke pertemanan. Mungkin beberapa orang bakal ngira ini sebuah pertemanan yang baik. Kalau sebenarnya ini enggak ya. Mungkin yang cara terbaik kita buat ngasih lihat pertemanan kita baik itu adalah pasti ngenegur dia. Soalnya itu melanggar aturan lah. Kan kita nggak boleh kan plagiarisme dan lain-lain sebagainya. Pasti harus negur. Oh, jelas tegur dulu sih ya, walaupun teman ya teman gitu, tapi jelas karena kan demi kebaikan dia juga ya. Misalnya kita udah negur nih, nah, tapi dia masih tetap ini plagiat gitu. Nah itu udah bukan urusan gue lagi gitu, ya urusan dia lah, karena kan gue udah bagian gue negor nih, iya gitu. Kalau menurut gue sih, kita sebagai temannya yang baik, kita pasti bakal negur dia, tapi dengan cara yang benar juga, nggak mesti dengan dimarahin. Kita sebagai teman, kita nggak bakal ngebiarin dia sesat dalam kesalahan. Pasti bakal kita bantu, walaupun caranya dengan cara kita masing-masing.
Biasanya sih aku bakal kasih tahu dulu nih kalau yang dilakuin itu beresiko banget gitu sih. Oke, mungkin itu aja sih Kak, aku mau nanya-nanyanya. Sebagai mahasiswa, kita sering berbicara tentang hak dan kewajiban di lingkungan kampus. Namun, tahukah kamu bahwa sebagai mahasiswa, kita juga merupakan warga negara yang memiliki hak dan kewajiban berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hak dan kewajiban mahasiswa tidak hanya berkaitan dengan kehidupan akademik, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab kita sebagai warga negara yang baik. Sebagai mahasiswa, kita memiliki berbagai hak. Misalnya, hak untuk memperoleh pendidikan yang layak, sebagaimana dijamin dalam UUD 1945 di lingkungan kampus. Hak tersebut diwujudkan melalui kesempatan belajar, penggunaan fasilitas pendidikan, mendapatkan layanan akademik, serta menyampaikan pendapat secara bertanggung jawab. Selain itu, mahasiswa juga memiliki hak untuk berorganisasi dan berpartisipasi dalam kegiatan kemahasiswaan sebagai bentuk latihan berdemokrasi. Namun, setiap hak selalu diiringi oleh kewajiban. Sebagai mahasiswa, sekaligus warga negara, kita wajib menaati peraturan kampus dan hukum yang berlaku, menghormati hak orang lain, menjaga persatuan, serta menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila. Dalam kehidupan akademik, kewajiban tersebut dapat diwujudkan dengan mengikuti perkuliahan secara disiplin, mengerjakan tugas dengan jujur, tanpa plagiarisme, serta menjaga fasilitas kampus yang merupakan aset bersama. Mahasiswa juga memiliki peran penting sebagai agents of change atau agen perubahan. Oleh karena itu, mahasiswa diharapkan mampu berpikir kritis terhadap berbagai persoalan bangsa serta berkontribusi dalam mencari solusi yang bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memahami dan melaksanakan hak serta kewajiban serta seimbang, mahasiswa tidak hanya menjadi insan akademis yang berprestasi, tetapi juga menjadi warga negara yang bertanggung jawab. Mari jadikan nilai-nilai Pancasila sebagai pedoman dalam kehidupan kampus dan kehidupan bermasyarakat. Karena kemajuan bangsa dimulai dari warga negara yang sadar akan hak dan kewajibannya. Terima kasih telah menyimak, semoga bermanfaat.